Pemirsa Asana, orang yang telah meninggal berarti telah selesai segala urusannya dengan dunia. Tapi bukan berarti masalahnya selesai jika memang masih memiliki tanggungan di dunia. Maka mayit tidak akan merasa tenang sampai hutangnya lunas. Bahkan mayit akan merasakan panas jika hutang-hutangnya belum dilunasi. Apakah memang benar demikian? Lalu sampai kapan mayit itu merasa tidak tenang dan merasa kepanasan? Memang ada penjelasan dari Nabi SAW bahwa mayit merasa sangat tidak tenang ketika dia memiliki hutang hingga utangnya itu dilunasi. Nabi mengabarkan, jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jabir bin Abdillah menuturkan, ada seseorang yang meninggal. Kami memandikannya, memberinya minyak wangi dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah SAW agar beliau mensolatinya. Nabi SAW kemudian melangkah satu langkah lalu bertanya, apakah dia punya utang? Kami menjawab, ada 2 dinar. Tiba-tiba beliau kembali hingga Abu Qatadah siap menanggung utangnya. Abu Qatadah mengatakan, 2 dinar tanggunganku. Nabi bertanya, menjadi tanggungan orang yang berutang dan mayit telah lepas tangan? Jabir menjawab, ya, siap. Kemudian Nabi SAW bersedia mensolati jenazahnya. Keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Abu Qatadah menjawab, dia baru meninggal kemarin. Besoknya Abu Qatadah mendatangi Nabi SAW seraya mengatakan, telah saya lunasi hutangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sekarang kulit mayit sudah menjadi dingin. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan, berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan, orang yang berutang baru terbebas tanggung jawabnya secara sempurna ketika utang itu dilunasi. Bukan ketika ada orang yang menjamin. Abu Qatadah menanggung utang itu kemarin lusa. Namun baru beliau lunasi setelah 2 hari berlalu. Dan sekaranglah kulit mayit menjadi dingin dari panasnya utang. Artinya, mayit mengalami kepanasan karena utang yang belum dibayar. Rasa panas itu dirasakan mayit di kuburnya. Oleh karena itu, jika ada keluarga kita yang meninggal, sementara masih ada tanggungan hutang yang belum dilunasinya, maka segeralah melunasinya. Jika memungkinkan, bayarkan sebelum dimakamkan. Wallahu a'lam. Tahukah Anda, kelak di surga kita bisa berkumpul dengan orang tua kita. Orang tua bisa menarik anak-anaknya bersama mereka di surga. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga. Tapi tentunya dengan syarat bahwa kita terikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Al-Quran Surah At-Tur ayat 21. Ayat ini dijelaskan Ibnu Katsir bahwa orang yang beriman jika keturunannya juga beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan keturunannya bersama orang tuanya dalam satu kedudukan, meskipun amal keturunannya ini tidak sebanyak amal bapaknya. Hal ini memang sempat memunculkan tanya, bagaimana mungkin seorang ayah beriman yang amalnya banyak bisa satu derajat dengan anaknya sekalipun sang anak amalnya lebih sedikit? Bukankah seorang mukmin itu menempati tingkatan surga sesuai amalnya? Inilah yang ditegaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa hal ini terjadi karena kemurahan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, dengan menyempurnakan kenikmatan surga itu dengan dikumpulkan dengan anak turunnya, sekalipun sang anak amalnya lebih sedikit, agar lebih menyenangkan sang ayah dengan kehadiran anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan mereka dengan wajah yang sangat indah. Allah angkat orang yang kurang amalnya, dan Allah gabungkan bersama orang yang lebih sempurna amalnya. Namun hal ini sama sekali tidak mengurangi amal orang tua dan kedudukan orang tua. Ibnu Abbas menjelaskan, anak-anak itu keturunan orang yang beriman. Mereka mati dengan membawa iman. Jika kedudukan bapaknya lebih tinggi daripada derajatnya, maka Allah kumpulkan mereka bersama bapaknya, tanpa mengurangi sedikit pun amal bapaknya.
Dari penjelasan janji Allah ini bisa dipahami bahwa anak-anak yang ditarik orang tuanya dalam surga yang derajatnya sama itu bisa terjadi jika sang anak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika anak-anaknya tidak beriman dan bukan seorang mukmin, maka orang tua tak bisa berbuat apa-apa dan tak bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, kita tentu sering mendengar kawasan yang memiliki reputasi angker di dunia bernama Segitiga Bermuda. Di kawasan ini, dulu sering terjadi peristiwa hilangnya pesawat atau kapal laut. Sejak tahun 1950-an, wilayah imajiner yang menghubungkan Miami di Florida, Bermuda, dan Puerto Rico ini dianggap bertanggung jawab atas hilangnya sekitar 20 pesawat dan 50 kapal dalam kurun waktu 100 tahun. Namun, kesan angker ini sempat meredup karena nyaris tak ada lagi peristiwa kapal atau pesawat yang hilang. Hilangnya sebuah pesawat di kawasan ini tahun lalu kembali memunculkan kesan angker wilayah Segitiga Bermuda ini. Karena hilangnya pesawat atau penumpang seringkali tak meninggalkan jejak. Akibatnya muncul berbagai dugaan. Ada yang mengatakan ada alien yang bersembunyi di bawah lautan, atau tempat itu sebagai portal ke dimensi lain. Ada yang menyebutnya karena gas metan, dan ada juga yang mengatakan disitulah lokasi Atlantis yang hilang. Bahkan ada yang menyebutkan kawasan ini sebagai istana iblis. Tentu saja semua itu bukan dugaan tak berdasar. Beberapa tahun lalu seorang penulis Mesir bernama Muhammad Isa Dawud dalam bukunya sempat mengungkap keberadaan istana atau kerajaan iblis di Segitiga Bermuda. Hal ini diketahui dari dialognya dengan jin yang mengaku muslim bahwa di kawasan Segitiga Bermuda merupakan pusat kerajaan iblis. Dari tempat inilah iblis mengendalikan makar dan tipu dayanya pada manusia. Dari pengakuan jin itu pula diketahui karakter iblis yang selalu mengancam dan menyesatkan manusia. Wallahu a'lam. Apakah benar atau tidak hal ini memang sulit dibuktikan karena terkait masalah gaib. Iblis merupakan pemimpin para setan yang memang sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam dengan berbagai macam cara sebelum akhirnya diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Sebenarnya, iblis ini dulunya makhluk yang beriman dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia begitu sombong ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam sehingga lebih memilih ingkar lalu dikeluarkan dari surga. Sejak itulah iblis mengibarkan perang melawan kebaikan dan kesalehan serta bertekad besar untuk menyesatkan anak cucu Adam, seluruh manusia di bumi dengan cara apapun. Lalu membangun istana dengan singgasana yang begitu luas di atas air. Lalu mengapa iblis membangun singgasananya di atas air, di atas lautan? Pertama, iblis ingin menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membangun singgasananya di atas air. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki arsh atau singgasana juga di atas air, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surah Hud ayat 7. Abu Razin Al-Uqaili pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, di manakah dahulu Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya?" Beliau menjawab, "Dia berada di Ama, tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsy-Nya di atas air." Hadis riwayat Tirmizi. Singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berada di atas langit ketujuh dengan ukuran yang sangat besar, bahkan disebut-sebut sebagai makhluk Allah terbesar di alam raya. Itulah mengapa iblis ketika diturunkan dari surga ke bumi karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis kemudian membangun singgasananya di atas air, di atas permukaan air laut. Ia memilih di atas lautan, diantaranya juga karena laut merupakan areal terluas di muka bumi, sehingga memudahkan dirinya mengontrol aktivitas para pengikut dan prajuritnya dalam menggoda manusia. Hal ini juga bisa kita fahami dari hadis Nabi SAW. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan dari Rasulullah SAW bahwa iblis telah membangun singgasananya di permukaan laut. Dari sanalah ia mengirimkan seluruh bala tentaranya. Yang paling berjasa di antara mereka adalah yang paling banyak menebarkan fitnah. Salah satu tentaranya menghadap iblis dan berkata, "Saya telah berhasil melakukan ini dan itu. Kamu belum melakukan apa-apa."
Lalu seorang prajurit lain datang melapor, "Aku telah menghancurkan ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan istrinya." Iblis menghampirinya dan memberinya pujian, "Engkaulah yang terbaik." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis Nabi SAW ini kita bisa menyimpulkan adanya singgasana iblis yang lokasinya di lautan. Hanya saja tidak ada keterangan rinci di lautan manakah singgasana iblis itu. Apakah lautan di segitiga Bermuda yang dikenal angker itu? Atau bahkan mungkin di tempat lain seperti di laut pantai selatan Jawa yang melegenda itu? Wallahu a'lam.